Shalom, perkenalkan nama saya Gabriel Shalom Jarang dengan NIM 230203002. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 pada program studi Misiologi dan Komunikasi Kristen. Dan saat ini saya akan membawakan materi agama sebagai fenomena sosial sebagai pemenuhan tugas saya dalam mata kuliah Sosiologi Agama. Kita masuk pada pengertian agama sebagai fenomena sosial. Agama sebagai fenomena sosial tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai bagian yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat, di mana agama ini bersifat dinamis. Artinya agama ini terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada, mencangkup nilai-nilai, norma, simbol-simbol, serta praktik keagamaan yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Dalam kehidupan sosial, agama menjadi sebuah dasar dalam menentukan benar dan salah, serta membentuk pola perilaku masyarakat. Selain itu, agama merupakan hasil interaksi antara ajaran ilahi atau ketuhanan dengan penafsiran manusia yang dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan perkembangan zaman. Selanjutnya kita masuk dalam perspektif atau pandangan teori sosiologi tentang agama. Dan saat ini saya akan membahas 3 pandangan teori sosiologi dari 3 pakar sosiologi yang ada. Yang pertama, dari perspektif fungsionalisme dari Emily Durkheim. Nah, dalam perspektif fungsionalisme Emily Durkheim memandang agama sebagai institusi sosial yang berperan penting dalam menjaga keteraturan dan kestabilan masyarakat, di mana agama tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan kepada hal-hal gaib, tetapi juga berfungsi mempererat hubungan antar individu melalui kesamaan keyakinan dan pelaksanaan ritual bersama. Durkheim membedakan antara yang sakral atau yang disebutnya suci dan yang profan atau biasa, yang membantu masyarakat memahami pengalaman keagamaan serta membentuk kesadaran kolektif. Melalui ritual keagamaan, terciptalah rasa kebersamaan dan kedekatan emosional yang pada akhirnya memperkuat solidaritas sosial dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, dalam perspektif konflik Karl Marx. Dalam perspektif konflik Karl Marx, memandang agama sebagai bagian dari ideologi yang dapat digunakan oleh kelompok yang berkuasa atau yang memiliki otoritas untuk mempertahankan denominasi dan ketimpangan sosial. Nah, agama dianggap memberi harapan semu kepada masyarakat, terutama kaum yang tertindas atau kaum yang termarginalisasi, sehingga mereka cenderung menerima kondisi yang tidak adil. Nah, pandangan dari Karl Marx ini tercermin dalam istilah yang dia gambarkan sebagai candu masyarakat, di mana agama memberikan ketenangan, tetapi juga dapat mengurangi kesadaran terhadap ketidakadilan. Namun demikian, menurut Marx, agama tidak selalu berdampak negatif, tetapi karena dalam perkembangannya juga dapat menjadi kekuatan yang mendorong keadilan, pembebasan, dan perubahan sosial. Oleh karena itu, peran agama sangat bergantung pada bagaimana ia dipahami dan digunakan dalam konteks sosial kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, dalam perspektif tindakan sosial menurut Max Weber.
Dalam perspektif tindakan sosial, Max Weber memandang agama sebagai sesuatu yang berkaitan dengan makna subjektif individu, yang bagaimana seseorang memahami dan menghayati ajaran agama dalam kehidupannya. Tindakan keagamaan tidak hanya sekedar mengikuti aturan, tetapi dipengaruhi oleh keyakinan pribadi yang membentuk cara berpikir dan bertindak seseorang ataupun sekelompok orang. Melalui karyanya tentang etika Protestan, Weber menunjukkan bahwa nilai-nilai agama seperti kerja keras, disiplin, dan tanggung jawab dapat mempengaruhi perilaku ekonomi dan mendorong perkembangan kapitalisme. Dengan demikian, agama tidak hanya berdampak pada aspek spiritual saja, tetapi juga memang berperan dalam membentuk etos kerja, pola hidup, dan perubahan sosial melalui tindakan individu ataupun sekelompok orang. Kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu fungsi agama dalam kehidupan sosial. Kita lihat bersama apakah fungsi agama dalam kehidupan sosial itu. Jadi agama memiliki peran yang sangat luas dalam kehidupan sosial. Tidak hanya dalam aspek spiritual saja, tetapi agama ini juga berpengaruh dalam aspek sosial, psikologis, dan budaya. Agama ini berfungsi sebagai alat integrasi sosial yang menyatukan masyarakat melalui nilai dan praktik bersama, serta sebagai kontrol sosial yang mengarahkan perilaku sesuai norma yang berlaku. Selain itu, agama membentuk identitas sosial individu maupun kelompok, serta memberikan ketenangan batin dan harapan yang dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Dan ini memang benar, realitas yang kita alami di saat ini memang benar adalah fungsi dari agama sendiri, yaitu memberikan ketenangan batin dan harapan yang baru untuk kita menghadapi berbagai tantangan hidup ataupun persoalan hidup yang sedang kita jalani. Nah, agama juga berperan sebagai sarana edukasi moral yang membentuk karakter dan etika kita sejak dini. Di mana dengan demikian, agama menjadi pedoman hidup yang penting dalam menciptakan keteraturan, keharmonisan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita membahas terkait bagaimana agama dalam struktur sosial. Jadi agama merupakan bagian penting dalam struktur sosial. Mengapa dikatakan penting? Karena agama ini berperan sebagai modal sosial yang menghubungkan antara individu yang satu dengan yang lain melalui sistem kepercayaan yang mereka anut ataupun kerjasama dan solidaritas yang terbentuk melalui hubungan mereka ketika mereka melaksanakan satu persekutuan. Melalui nilai dan praktik keagamaan, masyarakat diajarkan untuk saling menolong dan menjaga keharmonisan. Hal-hal ini terlihat dalam berbagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh komunitas agama seperti nilai gotong royong, kegiatan amal, dan perayaan keagamaan yang mempererat kebersamaan satu dengan yang lain serta menjaga keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat. Selanjutnya, agama dan perubahan sosial. Jadi agama memiliki peran yang cukup kompleks dalam perubahan sosial, yaitu agama memiliki peran sebagai pendorong sekaligus menjaga kestabilan. Di satu sisi, agama dapat menjadi kekuatan yang benar-benar mendorong atau membangun perubahan melalui nilai-nilai keadilan yang dianut, nilai-nilai persamaan dan kepedulian terhadap sosial yang tinggi. Namun
Namun di sisi lain juga tidak dapat dipungkiri bahwa agama juga dapat membawa sisi yang sebaliknya, yaitu agama juga dapat mempertahankan tradisi dan norma yang sudah ada demi menjaga kestabilan masyarakat. Dengan demikian, agama berperan ganda sebagai agen perubahan, sekaligus juga agama ini sebagai penjaga kesinambungan sosial, tergantung pada bagaimana ajaran tersebut dipahami dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya kita membahas terkait dengan agama di era modern atau agama di era sekarang, di mana dengan maraknya perkembangan teknologi atau modernisasi dan globalisasi membawa perubahan yang cukup signifikan dan sangat besar dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan agama. Salah satu fenomena utama adalah sekularisasi, yaitu berkurangnya peran agama dalam ruangan publik seperti politik dan pendidikan. Namun, agama ini tidak hilang, melainkan lebih banyak ditempatkan dalam ranah yang lebih pribadi atau ranah khusus dan mengalami perubahan dalam cara agama ini dipahami dan dijalankan oleh setiap individu, di mana ada juga adaptasi dan pluralisme di tengah perubahan dunia yang begitu cepat dengan maraknya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Agama ini mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, di mana salah satunya melalui munculnya cyber religion atau praktik keagamaan yang berbasis digital seperti ibadah online dan ceramah di media sosial, seperti yang kita alami beberapa tahun yang lalu di tahun 2020 ketika di mana situasi dan kondisi menuntut kita untuk melaksanakan ibadah secara cyber religion karena keadaan waktu itu yang tidak memungkinkan karena adanya wabah COVID-19, sehingga ibadah dilakukan secara online melalui platform-platform digital yang ada seperti siaran langsung di Facebook ataupun renungan-renungan yang dibagikan secara online. Sekarang pun agama ini atau cara beribadah melalui media sosial sering kita temui. Salah satu contohnya di podcast-podcast keagamaan yang biasa banyak kita lihat di media sosial seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu, globalisasi juga mendorong pluralisme agama, di mana berbagai keyakinan hidup yang berdampingan, seperti yang kita tahu begitu banyaknya agama yang dianut, sehingga kondisi ini menuntut sikap toleransi antara agama satu dengan agama yang lain dan saling menghormati untuk menjaga keharmonisan sosial. Individualis dan tantangan yang dihadapi agama di era modern ini, yaitu di era modern ini juga ditandai dengan meningkatnya individualisasi dalam beragama, di mana individu atau segelintir orang lebih bebas menafsirkan ajaran agamanya sesuai dengan pemahaman yang ia pahami. Inilah yang seringkali menimbulkan dua perspektif, di mana di satu sisi penafsiran itu membawa dampak positif, di mana orang dapat memahami ajaran agamanya sesuai dengan keyakinannya, tetapi juga menimbulkan bias, di mana ketika terjadi penafsiran yang tidak benar, tidak sesuai dengan konteksnya, akan menimbulkan paham-paham yang bertentangan dengan agama yang dianut seseorang tersebut. Hal ini membentuk praktik keagamaan menjadi lebih beragam, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti perbedaan penafsiran, potensi konflik yang terjadi akibat penafsiran yang berbeda, serta penyebaran informasi keagamaan yang tidak akurat karena maraknya penafsiran-penafsiran individu. Meskipun demikian, agama tetap sangat relevan sebagai fenomena sosial yang dinamis yang terus berkembang seiring dengan
perkembangan zaman. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita di saat ini adalah agama ini merupakan fenomena sosial, memang benar dan tidak dapat kita pungkiri, yang dimana agama ini merupakan fenomena yang universal dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan bermasyarakat, karena tidak hanya agama ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sosial melalui nilai-nilai yang dikandung, norma, dan pola perilaku yang dianut oleh setiap masyarakat. Dalam perspektif atau pandangan sosiologi, agama ini menjadi bagian dari sistem sosial yang memiliki peran yang kompleks, baik sebagai sarana integrasi yang memperkuat solidaritas, maupun sebagai potensi timbulnya atau terjadinya konflik. Dan ini semua tergantung dari bagaimana cara kita memahami, cara pandang kita memahami dan mempraktikkan agama itu sendiri. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai kontrol sosial, di mana pembentukan identitas itu juga menjadi salah satu fondasi utama dari agama, di mana pemberian makna hidup serta modal sosial dalam masyarakat itu semua terkandung dalam agama. Di era modern, agama tetap relevan dengan perkembangan sampai saat ini meskipun mengalami perubahan akibat adanya globalisasi dan perkembangan teknologi seperti AI, sehingga perlu dipahami secara menyeluruh agar dapat menjadi suatu kekuatan yang memang mendorong harmonisasi dan kesejahteraan sosial. Ya, demikianlah materi yang boleh saya sampaikan di saat ini. Semoga lewat pembahasan materi di saat ini dapat membawa manfaat dan dampak positif untuk kita semua. Selamat malam, shalom, dan terima kasih.